Pagi hari ini tema kita adalah power word. Bagaimana kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh dengan kuasa. Mari kita membuka di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita membacanya bergantian. Saya ayat yang 21, saudara ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sesedang dia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Di dalam perikop firman Tuhan ini kita melihat ada satu kali Yesus, ada begitu banyak orang berbondong-bondong di sekeliling Yesus, dan ada seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus, dan ada tenaga yang keluar dari dalam diri Yesus. Dan kalau kita melihat kenapa hanya ada satu orang ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, ada tenaga yang keluar mengalir dari jubah Yesus, sedangkan orang lain berbondong-bondong berdesak-desakan di sekeliling Yesus, tetapi tidak ada tenaga yang keluar. Apa yang membedakan wanita ini dengan orang yang lain? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa datang ke ibadah yang sama, kita bisa mendengar firman Tuhan yang sama. Ada orang yang pulang dan dia mendapatkan kuasa, mendapatkan kebenaran, kasih yang mengubah hidupnya. Sedangkan ada orang yang pulang dengan kondisi yang sama seperti dia datang. Apa yang membedakan perempuan ini dengan orang banyak? Ketika Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari dalam diriku, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, guru, begitu banyak orang yang berdesak-desakan, begitu banyak orang yang menjamah kau. Siapa yang tahu siapa yang menjamah, siapa yang ada tenaga yang keluar dari dalam diri? Kalau kita melihat wanita yang dikatakan dia sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Pernahkah ada wanita di ruangan ini yang kau mungkin gak berhenti-berhenti pendarahan selama 1 bulan saja? Dia 12 tahun. Saya dari hari Selasa malam kurang enak badan, sampai hari Sabtu hari ini juga masih lemas badannya. Dan rasanya 4 hari nggak kemana-mana, di rumah aja rasanya udah nggak tahan lagi. Saya bisa membayangkan
kondisi wanita ini 12 tahun. Saya 4 hari aja rasanya udah stres, udah putus asa Tuhan, udah gak sabar lagi, udah gak kuat lagi Tuhan rasanya Tuhan. Kayaknya benar-benar butuh kasih karunia dari Tuhan. Baru demam, flu, batuk, pilek aja rasanya udah gak tahan, apalagi pendarahan 12 tahun. Berapa banyak Bapak Ibu sudah pernah sakit 1 bulan terbaring di rumah sakit? Bisa membayangkan kondisi perempuan ini. Saya baru 4 hari rasanya udah gak kuat lagi Tuhan. Rasanya kepala udah mau pecah, rasanya lebih baik, kalau bisa dipanggil lebih cepat kayaknya lebih baik daripada menderita baru demam. Bapak Ibu Saudara, ini menderita pendarahan 12 tahun. Jadi katakan wanita ini, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia mungkin dengar, wah ini ada dokter yang hebat, dia datang berobat nggak sembuh juga. Dengar lagi kata orang, ini ada dokter lagi yang lebih canggih, dia berobat lagi nggak sembuh-sembuh. Bahkan dikatakan dia telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya makin memburuk. Berapa banyak kita pernah minum obat, setelah diminum obatnya bukan makin membaik, makin memburuk. Rasa-rasanya putus asa. Wanita ini bisa aja depresi, wanita ini bisa aja putus asa, dia udah gak punya uang lagi. Kondisinya makin memburuk. Dia begitu bisa memilih putus asa di tengah kondisi seperti ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita mengalami kondisi seperti perempuan ini. Mungkin kita sedang mengalami depresi, kita sedang mengalami keputusasaan hari ini. Sepertinya ada jawaban atas permasalahan kehidupan. Ada jawaban. Hari ini kita melihat kunci wanita ini. Ayat yang ke-20. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami situasi yang putus asa, ketika engkau sedang mengalami situasi yang sepertinya kondisinya mustahil, mungkin kau sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaanmu, mungkin kau sedang mengalami pergumulan di dalam keluargamu, mungkin kau sedang mengalami pergumulan di dalam bidang apapun di dalam hidupmu. Inilah yang paling penting. Yang pertama, dengarlah berita-berita tentang Yesus. Bayangkan kalau wanita ini mendengar berita dari tabib, kayaknya umur kamu gak lama lagi, 40. Kebetulan dia sekarang 39 tahun umurnya, 364 hari. Besok dia pas umur 40 tahun. Kira-kira wanita ini kalau dengar berita seperti itu, pasti dia akan mati di hutan. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang hari-hari ini teman-teman, saudara-saudara dengar dalam hidup? Kalau kau mendengar berita-berita yang negatif, itu akan membuat imanmu hancur. Dengarlah berita-berita tentang Yesus. Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan. Yesus membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Wanita ini terus mengarahkan telinganya kepada berita-berita tentang Yesus. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita mengalami situasi-situasi yang seakan-akan buruk dalam hidup kita hari-hari ini, dengarlah berita-berita tentang Yesus. Dengarlah lebih sering berita-berita tentang Yesus. Dengarlah berita-berita tentang Yesus lebih lagi hari-hari ini. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Dengarkan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau besok kita akan memulai puasa korporat kita sampai tanggal 24, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan. Ketika tadi saya berdoa, Tuhan, apa Tuhan? Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Kenapa udah mau puasa, saya sakit udah 4 hari Tuhan? Saya coba tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan? Saya seperti merasakan harus ada terobosan. Saya seperti merasakan Tuhan mau bukan dengan kekuatan saya berperang, tetapi dengan kuat gagahnya Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Kita harus berfokus kepada firman Tuhan hari-hari ini. Dengar. Apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati kita. Semakin
negatif, hati kita akan menjadi negatif, dan kita akan mengatakan perkataan yang negatif. Jadi hal yang pertama untuk memasuki sebentar besok kita akan memulai puasa korporat kita, dengarlah berita-berita tentang Yesus. Dengarlah berita-berita tentang firman Tuhan. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Hal yang kedua yang wanita itu katakan di dalam ayat yang ke-28. Sebab katanya asal kujama saja juga jubahnya aku akan sembuh. Asal kujama jubahnya aku akan sembuh. Wanita ini bukan hanya mendengar, tetapi dia mulai memperkatakan, asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Di bulan kita berpuasa ini, apa yang kita katakan itu akan menentukan apa yang terjadi dengan kehidupan. Kata-kata kita akan menentukan apa yang akan kita peroleh. Kata-kata kita akan menentukan apa yang menjadi akhir dari kehidupan kita. 12 orang pengintai di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Mereka dipilih dari semua adalah pemimpin-pemimpin suku di bangsa Israel. Dan mereka disuruh mengintai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian selama 40 hari 40 malam. Setelah mereka pulang, mereka memberikan laporan kepada Musa. 10 orang pengintai berkata, Musa, memang negeri yang kami intai itu luar biasa. Anggur-anggurnya luar biasa, penuh susu dan madu. Tetapi di sana ada keturunan raksasa. Kami ini kayak belalang. Mereka melihat diri mereka kayak belalang. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mereka memberikan kabar yang busuk kepada bangsa Israel. Dan 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, Musa, kita pasti akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita pasti makan habis mereka, sebab mereka adalah roti. Bapak Ibu bisa membayangkan 10 orang pengintai melihat orang itu orang raksasa dan kami adalah belalang. Sedangkan Yosua dan Kaleb melihat raksasa itu seperti roti. Pernah takut sama roti? Lihat roti langsung lari. Apa yang membedakan? Mereka melihat hal yang sama, tetapi kata-katanya berbeda. Apa yang tersimpan di dalam hati mereka? Apa akibatnya? Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa nama dari 10 pengintai itu? Saya yakin gak ada yang bisa jawab. Tapi kalau saya tanya siapa nama 2 pengintai itu, saya yakin kita bisa jawab. Jangan hanya menjadi orang yang tercatat, Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai itu tercatat di firman Tuhan, tetapi nggak diingat. Kita baca nggak pernah ingat, nggak pernah fokus kepada 10 pengintai. Kalau kita ada di ibadah PCC, mungkin kita tercatat hadir hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita menjadi orang yang diingat karena kita membawa dampak? Karena kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh kuasa. Tentukan pilihan kita, pilih A atau B, coretnya nggak perlu. Mari kita menjadi orang-orang, menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan lewat kata-kata kita. 10 pengintai berkata-kata negatif. Bukan hanya mereka yang tidak masuk tanah perjanjian, tetapi semua orang yang usianya 20 tahun ke atas yang mendengar kata-kata mereka tidak masuk tanah perjanjian. Kata-katamu bukan hanya menentukan hidup kita, tetapi menentukan hidup anak-anakmu nanti. Satu generasi meninggal di padang gurun karena kata-kata dari 10 pengintai. Wanita yang pendarahan ini, dia berkata, asalku jama jubahnya, aku akan sembuh.
Apa yang kita katakan kepada hidup kita hari-hari? Suami, apa yang kau katakan kepada istri? Istri, apa yang kau katakan kepada suami? Apakah kata-kata kita positif? Apakah kata-kata kita negatif? Beberapa hari ini saya berjuang dengan kata-kata saya. Saya berjuang dengan apa yang saya dengar. Ketika saya mengalami secara fisik, saya lemah, gak enak rasanya. Pengennya marah. Pengennya ngeluarin kata-kata wah yang gak enak. Saya menulis di dalam buku catatan, saya ngeri. Ada kata-kata yang ketika saya lagi marah, itu kata-kata itu yang gak harusnya itu, tapi ada di dalam alam bawah sadar saya. Kata-kata yang saya aja nulis ini kok masih ada di dalam memori saya. Saya berdoa, Tuhan, buang kata-kata ini, ganti dengan kata-kata yang baik. Kata-kata umpatan yang mengerikan ada di dalam alam bawah sadar. Saya bersyukur Tuhan izinkan situasi yang gak enak agar saya bisa mendetoksifikasi apa yang ada di dalam diri saya. Apa yang ada di dalam hati kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan situasi yang gak enak agar muncul semua kata-kata perbendaharaan, mungkin kata-kata yang negatif di dalam hati kita, biar bisa dibuang. Kita tidak akan pernah bisa mengisi. Sama seperti air di dalam botol mineral ini. Ini nggak akan pernah diisi dengan air yang baru kalau masih ada airnya. Ini harus dibuang atau diminum. Dia bisa diisi dengan yang baru. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kata-kata di dalam hati kita, kata-kata yang negatif nggak dibuang, kita tidak akan pernah bisa mengisi dengan kata-kata yang baru. Apa yang meluap dari mulut itu berasal dari perbendaharaan hati. Wanita ini berkata, asalku jama jubahnya aku akan sembuh. Dan yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-27, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia bukan hanya mendengar berita tentang Yesus, dia bukan hanya memperkatakan apa yang dia percayai, dia melakukan apa yang dia percayai. Iman tanpa tindakan adalah mati. Dia mulai melakukan. Dia mulai menjamah. Ketika dia menjamah jubah Yesus, ada tenaga yang keluar dari dalam diri. Dengarlah berita-berita tentang Yesus. Perkatakanlah perkataan ini. Dan mulailah lakukan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Bertindaklah dengan ini. Bertindaklah dengan ini. Ketika kita bertindak dengan iman, maka kita akan menerima dengan iman apa yang kita percaya. Satu kali saya diizinkan beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di satu tempat, ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini punya cantengan di kakinya, kayak bisul di kakinya, jadi sakit. Dia nggak bisa memakai sepatu kets. Jadi setiap kali dia mau melakukan sebuah kegiatan, karena waktu itu kita ada camp di sana dan dia harus pakai sepatu itu, dia minta izin, boleh nggak pakai sepatu itu karena kakinya sakit. Dan ibu itu diberikan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri yang sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Dan ketika ibu ini merenungkan ayat ini, timbul iman di dalam dirinya, dan dia akhirnya berkata, oke, dia pakai sepatu kets. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia pakai sepatunya, cantengannya hilang. Setelah selesai 3 hari 2 malam campnya, cantengannya balik lagi. Jadi dia
meminta izin lagi karena ada pertemuan lagi setelah 3 hari 2 malam. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya izin lagi dipakai sendal? Saya bilang, Ibu, apa yang Ibu percayai? Jadi dia diingatkan firman Tuhan kembali dan dia bilang, oke Pak. Dia pakai lagi sepatunya. Dan yang ajaibnya cantengannya hilang lagi. Jadi sepertinya cantengannya main-main dengan dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami demam selama 4 hari ini, saya belajar sepertinya saya mengalami pertandingan iman. Lebih gampang minum obat daripada konfes firman Tuhan. Percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Lebih gampang minum obat, tinggal doa Tuhan terima kasih obat ini Tuhan sucikan dan kuduskan dalam nama Yesus, amin, langsung blak selesai. Daripada konfes firman Tuhan, sepertinya harus ngalamin pertandingan iman. Pertandingan iman yang luar biasa. Tetapi sepertinya di dalam diri saya, Tuhan itu sepertinya lagi model dengan saya. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan model. Tuhan mau iman saya kembali bangun. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Tuhan mau saya terus hidup sesuai firman Tuhan. Bukan berarti saya nggak boleh minum obat. Tetapi saya lebih menggantungkan, saya sadar beberapa hari ini, saya lebih menggantungkan hidup saya kepada obat daripada kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah obat. Firman Tuhan katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpanlah, janganlah itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Saya sudah mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan menyembuhkan saya ketika saya memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjadikan pengalaman kita di masa yang lalu sebagai standar acuan kita hidup hari ini. Tuhan mau kita terus bergantung kepada Tuhan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Bayangkan bangsa Israel, mereka baru melihat Musa membelah laut. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan mereka disuruh mengintai ke tanah perjanjian. Ketika mereka lihat bangsa raksasa, mereka menjadi takut. Kita perlu berjalan firman Tuhan hari demi hari di dalam hidup kita. Hari demi hari. Saya diingatkan hari ini untuk terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi sembuh. Saya bisa aja memilih hari ini. Mau datang ibadah atau mau digantikan siapa yang bakal. Tapi saya bisa nge-set itu di hari Selasa Bapak Ibu Saudara. Saya bisa nge-set saya sakit itu sampai kapan itu tergantung. Ketika ditanya, besok bisa nggak? Selama saya tidak bertindak dengan iman, saya nggak akan sembuh-sembuh. Saya tetap aja terbaring di ranjang, malas, nggak kemana-mana. Tapi makin lama iman saya makin hancur. Iman saya makin lemah. Iman saya makin lemah. Tapi ketika saya bertindak, kuasa firman Tuhan menyembuhkan. Ketika saya bertindak, kuasa firman Tuhan menyembuhkan. Satu kali saya ingat ketika melayani di Jerman, ada seorang ibu-ibu dari Belanda, dia berkata, Pak, saya ini punya sakit di bagian punggung saya. Dia seorang suster. Waktu itu saya berkata kepada ibu itu, ibu nggak sakit, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu. Dia berkata, Pak, saya sakit di bagian punggung saya. Saya bilang, ibu nggak sakit, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu. Apa yang dia katakan betul adalah fakta. Dia memang sakit di bagian punggung. Tetapi waktu itu saya sedang berkata kebenaran kepada ibu itu, bahwa Yesus sudah menyembuhkan. Apa yang terjadi? 3 hari 2 malam ibu itu tidurnya di karpet seperti ini. Dan Tuhan menyembuhkan ibu. Mujizat terjadi ketika dia percaya kepada firman. Mujizat terjadi ketika dia percaya firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya sudah mengalami dan melihat banyak mujizat. Tetapi ketika saya mengalami sejak hari Selasa malam, saya nggak enak badan. Antara apa yang saya pernah alami dan apa yang saya tahu, dengan apa yang saya jalani, sepertinya itu pertandingan iman yang saya harus lewati. Dan saya percaya hari ini kita perlu mengalami pertandingan iman bersama-sama. Lewat puasa ini kita percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Iblis akan menyerang hidup kita habis-habisan ketika dia tahu kita sudah dekat dengan rencana Tuhan. Kita perlu semakin bergantung kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memperkatakannya dan melakukannya, dan membagikannya kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain. Kita perlu mulai melepaskan kata-kata iman. Kita perlu melepaskan kata-kata iman. Kita perlu berdoa buat kursi-kursi yang kosong di ruangan ini, agar Tuhan mulai tambahkan dengan jiwa-jiwa. Mari sepanjang bulan Maret ini, mari kita mulai menjaga perkataan kita. Tuhan ingatkan saya sepanjang 4 hari ini, saya tidak menjaga perkataan saya. Setiap kali ditanya, saya pengen menjelaskan betapa sakitnya saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya menerima betapa sakitnya saya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Saya percaya hari ini Tuhan menyembuhkan saya. Hari ini Tuhan menyembuhkan saya. Hari ini saya harus mempercayai firman Tuhan lebih daripada obat yang saya makan. Karena firman Tuhan obat yang lebih bijak dibandingkan obat yang saya makan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita. Yesus berkuasa untuk memulihkan situasi apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi di dalam kehidupanmu hari ini. Mulailah memperkatakan berkat Tuhan turun atas kehidupanmu, berkat Tuhan atas pekerjaanmu, berkat Tuhan atas keluargamu, berkat Tuhan di dalam seluruh bidang kehidupanmu. Perkatakan perkataan-perkataan iman. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Jadilah tenang agar kita dapat memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sebentar, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya tidak tahu situasi apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, tetapi mari kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan di dalam pekerjaanmu. Selama ini mungkin kau merasa kok kayaknya seperti ada stronghold, ada sepertinya kayaknya nggak bisa maju-maju, sepertinya mentok. Hari ini Tuhan yang akan berjalan. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bolehkah tim? Mari Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita bangkit berdiri?